ada 3 pelajaran. Yang pertama tadi, untuk menjadi seorang mukmin atau bagaimana kita meraih kemenangan ada 5 cara, yaitu sifat seorang mukmin. Yang pertama membangun sholat yang khusyuk dan disiplin. Yang kedua, utamakan perkara yang berguna. Yang ketiga, melaksanakan zakat. Yang keempat, ifah kemaluan, jaga kemaluan. Yang kelima, nepati amanah dan janji. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah sampailah kita belajar tentang Al-Quran secara bertahap kepada surat ke-74 tertib nuzul. Bila sebelumnya sudah selesai dibahas tentang surat Al-Anbiya, para nabi itu berjuang untuk menyampaikan risalah dan berbagai macam tanggapan, bahwa di antara mereka banyak yang sebenarnya menolak terhadap dakwah risalah ini. Dan dalam surat Al-Mu'minun ini yang terdiri dari 4.800 huruf, 1162 kata, 118 ayat, turun di Mekah, dijelaskan tentang bahwa hasil dakwah itu ada orang yang beriman dan ada juga orang yang menolak untuk beriman. Maka di sini dijelaskan seperti apa sebenarnya orang yang iman itu, sejatinya seorang mukmin itu seperti apa. Dan ternyata orang-orang yang menolak terhadap iman itu juga mereka melakukan perlawanan. Maka Allah mengingatkan dalam surat ini bagaimana konsekuensi terhadap orang yang tidak beriman. Pada bagian pertama ini kita akan belajar ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ini adalah inti daripada surat Al-Mu'minun, bahwa Allah menjelaskan kemenangan itu adalah bagi orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Pasti menang orang yang beriman. Aflaha itu dari faliha, artinya membelah tanah atau membajak. Biasanya petani membelah tanah, kemudian merawatnya, dan yang panen itu disebut muflihun. Orang yang bahagia itu disebut falha. Sehingga aflah ini dapat diartikan sebagai menang. Tapi menang yang melalui proses bagaimana pertanian. Tidak bisa dalam pertanian itu tidak nanam tiba-tiba panen. Kecuali kalau belanja mungkinnya dari pasar. Ini adalah sebuah proses tahapan. Tapi di sini dijelaskan bahwa kemenangan itu adalah untuk orang beriman. Al-mu'minun, apa itu al-mu'minun? Yang sejati imannya itu. Iman itu kan tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dalam hati. Ini orang kalau membenarkan dalam hati kadang-kadang kan nggak tahu. Bisa jadi dalam perilakunya bertolak belakang atau sebaliknya. Mengucapkan dengan lisan, sebagai seorang muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan dengan anggota badan. Maka di sini Allah menjelaskan yang seperti apa orang yang beriman itu, yang akan menang itu. Di sini ada 5 cara menang, sehingga kita diajarkan bagaimana kelola 5 cara menang. Yang pertama adalah sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Dalam hadis disebutkan, Abu Hurairah berkata, sebelumnya Rasulullah itu kalau sholat menoleh ke kiri dan ke kanan. Ada juga para sahabat melihat ke atas. Maka setelah turun ayat ini, Nabi melihat tunduk ke tempat sujud ketika sholat. Karena menurut Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa yang namanya khusyuk itu adalah ketenangan, rasa takut, atau bahasa kita mau fokus lah ya. Jadi ibaratnya ketika kita datang ke sebuah tempat, kita tuh konsentrasi penuh ke situ. Ketika sholat seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu khusyuk. Jadi yang pertama 5 cara menang itu adalah membangun sholat yang khusyuk dan disiplin. Karena di bagian akhir nanti, di ayat terakhir juga diulas mengenai sholat itu, yaitu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Itu orang-orang yang menjaga terhadap sholat-sholatnya atau sholat 5 waktu. Artinya dia melaksanakan sholat waktu pada waktunya dengan penuh kedisiplinan. Itu yang pertama dari 5 cara menang. Jadi seorang mukmin akan menang kalau dia sholatnya khusyuk. Yang kedua, teman Quran, cara untuk menang atau sifat seorang mukmin sejati itu adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Utamakan perkara yang berguna, dan orang-orang yang berpaling atau tidak melaksanakan perkara yang tidak berguna, baik itu perkataan maupun perbuatan. Ini sebaliknya khusyuk. Kalau khusyuk itu fokus pada tujuan utama ketika memiliki visi, impian, tujuan. Sementara lagwi adalah sesuatu perkara yang tidak berguna, tidak mengarah ke visi kita. Bahkan boleh jadi ini sebenarnya berguna, tapi bukan pada tempatnya. Itu suka disebut lagu. Meskipun secara asalnya lagu itu artinya batal atau batil atau tidak sah. Kalau misalnya seorang meruki ketika dia mau menaikkan khatib dalam mimbar biasanya berkata, "Faidal sayyidul khatib wala mimbar falayata kalam ahadukum
Wa may yatakalam faqad lago wa man lago fala jum'atalah. Itu adalah hadis Rasul ya. Kata Rasul, kalau khatib naik ke atas mimbar, maka harus diam, jangan berkata-kata. Karena kalau dia berkata-kata, faqad lago, maka dia batal. Tidak ada Jumat. Padahal misalnya dia ketika sholat Jumat itu mendekur temannya misalnya. Karena temannya itu bicara, dia tegur, dia sendiri batal sholat Jumatnya. Banyak hal mungkin yang tidak berguna, yang tidak harus dilakukan. Maka itu adalah lagu. Maka seorang mukmin adalah dia orang yang tahu prioritas hidup. Apa yang paling utama yang harus dia lakukan. Ini dalam manajemen waktu, itu kan ada satu hukum, utamakan yang prioritas. Utamakan yang paling utama. Ini adalah sebenarnya karakter seorang mukmin. Ini yang mengantarkan seorang menjadi menang. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara menang itu adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Melaksanakan zakat. Zakat itu apa? Para ulama menyebutkan bahwa surat ini diturunkan di Mekah. Sementara zakat baru diwajibkan itu ketika di Madinah, tahun kedua Madinah. Tahun kedua hijrah. Tetapi kata para ulama, secara esensi, zakat itu udah ada dari zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad juga. Sehingga ada yang menyebutkan bahwa zakat di sini zakat harta, yaitu orang yang kaya, dia berbagi kepada orang yang miskin. Artinya, kalau dia mengalami kesuksesan, keberhasilan dalam sisi kekayaan dunia, misalnya, dia berbagi kepada orang lain. Karena hidup itu tidak sendirian. Dia harus berbagi. Sehingga kehidupan masyarakat seorang mukmin itu ada pemerataan. Sehingga orang-orang miskin mendapatkan haknya. Bahkan di dalam surat Al-An'am disebutkan ayat 141 dan memberikan dari hasilnya ketika dia panen. Artinya sebenarnya zakat harta juga di Mekah sudah dianjurkan. Artinya dengan menyedekahkan kepada mustahiknya yang berhak menerima zakat itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa zakat di situ disebut zakatun nafs, atau pembersihan jiwa dari perkara yang kotor seperti kemusyrikan, kekufuran, atau kekotoran perkara yang mengotori jiwa. Sehingga dia pasti akan meraih kemenangan. Kalau dia meraih kebahagiaan, dia syukur. Dia kena musibah, dia sabar, menang dia. Dia tidak sombong. Itu adalah salah satu kemenangan jiwa. Teman Quran rahimakumullah. Yang ketiga tadi melaksanakan zakat. Artinya dia berbagi kepada orang lain. Itu adalah karakter seorang mukmin. Itu salah satu cara untuk kita bisa menang, membersihkan harta dan juga jiwa kita. Yang keempat, ini yang paling penting. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga farznya atau kemaluannya. Artinya dia tidak melakukan perbuatan zina. Ini adalah salah satu kemaksiatan yang paling tinggi. Bagaimana bisa mengotori masyarakat perilaku ini? Illa li ajwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali kepada istri-istrinya yang sah atau para budaknya. Nah, pada zaman dahulu ada tawanan perang sehingga si perempuan itu boleh dinikahi, boleh berhubungan badan dengan hukum pada waktu itu. Mungkin kalau hari ini sudah tidak ada para budak seperti itu. Tapi Islam menunjukkan bagaimana dia bertahap menerapkan hukum Islam. Islam itu menolak penjajahan. Islam itu menolak perbudakan. Tetapi dia tidak sekaligus. Karena faktanya pada hari itu masih terjadi. Padahal secara tegas Islam menolak. Bahkan orang-orang yang jadi budak dimerdekakan. Ada Bilal dan lain sebagainya. Pamani bertago waro'a dalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang mencari selain daripada itu, maka dia telah melampaui batas. Artinya, dia tidak bisa menjaga kemaluannya. Dia melakukannya dengan siapa saja, tanpa aturan, tanpa ketentuan. Ini yang menjadi penyakit masyarakat dalam pandangan Al-Quran. Bahwa hari ini mungkin kita bisa melihat bagaimana pengaruh yang namanya video-video, gambar-gambar yang tidak benar ini bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mengotori jiwa, mengotori generasi. Kan ini bahaya kalau misalnya terjadi. Bagaimana keturunan menjadi tidak jelas, bagaimana hubungan kekeluargaan menjadi hancur. Fondasi sebuah masyarakat, sebuah bangsa itu akan hancur kalau orang itu tidak ifah kemaluan atau menjaga farjinya atau kemaluannya. Itu yang keempat. Yang kelima, teman Quran rahimakumullah, cara menang menurut Al-Quran, menurut Allah, baik di dunia maupun di akhirat, adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang yang menjaga terhadap amanah dan janjinya. Seorang bersyahadat itu berjanji di hadapan Allah untuk tunduk patuh menjadi seorang muslim, tunduk kepada syariat Islam. Sehingga kalau dia melanggar terhadap syariat Islam, itu udah tidak melanggar terhadap janjinya. Ketika dia diberi amanah, tanggung jawab, dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ketika dia diberikan tugas menjadi seorang pejabat, tidak mungkin dia korupsi. Seorang mukmin, kata Rasul, kalau seseorang sedang mencuri, imannya itu tidak ada. Karena
La imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah. Jadi keimanan itu satu akar kata dengan amanah, satu akar kata dengan aman. Kalau kita menitipkan barang, menitipkan modal kepada orang yang beriman, akan aman. Negara kalau misalnya dipimpin oleh orang yang amanah, akan aman. Ini adalah ajaran Al-Quran. Jangankan korupsi, seorang mukmin itu kalau dia menjadi pejabat, dia malah mengeluarkan zakat, dia membantu terhadap orang yang miskin. Dia menganjurkan tahaduna ala tu'amil miskin, dia menganjurkan untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Bagaimana dia memiliki semangat untuk mengentaskan kemiskinan, itulah mental seorang mukmin, karena dia menunaikan amanahnya. Karena kan tugas seorang pemerintah itu adalah at'amahum min zu' wa amanahum min khauf. Yang paling utama adalah mengentaskan kelaparan atau kemiskinan, juga menjaga keamanan. Sederhana saja sebenarnya. Itu yang kelima. Dan ternyata kesimpulannya, ini kembali lagi ayat yang kedua, yang ayat 9 yang tadi disampaikan. Yang pertama, yang paling utama, cara menang atau sifat seorang mukmin itu waladinahum ala sholawatihim yuhafidun. Itu orang yang menjaga terhadap salatnya. Jaga salat, jaga salat, jaga salat. Salat 5 waktu, dia melaksanakan salat tepat pada waktunya. 27 derajat, 7 derajat kalau dia melaksanakan secara berjamaah setiap waktu, di awal waktu. Itulah kemenangan. Teman Quran rahimahullah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, apa amalan yang paling baik? Kata Rasul, sholat. Lalu apa lagi? Berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apa lagi? Berjihad di jalan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sholat itu sesuatu yang sangat utama. Dan di sini dianjurkan untuk konsisten. Konsistensi. Dalam surah hadis disebutkan istaqimu walan tuhsyu. Konsistenlah, istiqomahlah, dan kamu jangan merasa tidak akan mampu. Fa inna khairal a'malukumus shalah. Karena sesungguhnya amal yang terbaik untuk kalian itu adalah sholat. Jadi sholat yang istiqomah. Istiqomah dalam Islam itu artinya sebagaimana hadis Rasul, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi ada kaizen, istilah bahasa Jepang itu, perbaikan terus menerus. Itu adalah karakter seorang mukmin. Itu adalah cara menang seorang mukmin. Sehingga di ayat ke-10-nya Allah menegaskan bahwa kalau memiliki 5 karakter tadi, 5 sifat tadi, maka tidak hanya di dunia dia akan sukses, dia juga akan mendapatkan kesuksesan di akhirat. Ulaika humul warisun. Mereka adalah para pewaris. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalam. Surga Firdaus itu surga paling tinggi dan surga paling pertengahan. Kata Rasul, kalau kau meminta surga, mintalah surga Firdaus, karena dia berada di bawah aras. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, inilah yang disebut kemenangan. Kemenangan dunia maupun kemenangan akhirat. Jadi apa pelajaran dari ayat 1-11 surat Al-Mu'minun ini? Paling tidak saya mencoba ada 3 pelajaran. Yang pertama tadi, untuk menjadi seorang mukmin atau bagaimana kita meraih kemenangan adalah 5 cara, yaitu sifat seorang mukmin. Yang pertama membangun sholat yang khusyuk dan disiplin. Yang kedua, utamakan perkara yang berguna. Yang ketiga, melaksanakan zakat. Yang keempat, ifah kemaluan, jaga kemaluan. Yang kelima, nepati amanah dan janji. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di sini Allah menyampaikan sholat sampai 2 kali. Dalam sholat itu ada khusyuk, yaitu fokus. Jadi kunci kemenangan itu harus fokus. Yang kedua, istiqomah, terus menerus, konsisten. Jadi konsistensi adalah kunci kemenangan. Yang ketiga, setiap mau sholat, yang muazin, yang azan itu biasa selalu menyeru setiap hari, setiap waktu sholat, hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan. Jadi ini adalah ajakan untuk meraih kemenangan, dan kemenangan di situ seperti bertani. Dia harus menanam, merawat, baru bisa panen. Tidak bisa langsung panen, harus menanam dulu, harus berbuat dulu, perlu dirawat. Tadi dengan konsistensi, dengan fokus itu, baru yang namanya kemenangan itu akan diraih. Mari meraih kemenangan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.